Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih karena selalu Tuhan menyertai kami di malam yang gelap. Hingga pada pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan sebelumnya kami Tuhan melanjutkan aktivitas kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menguatkan hati kami dan memberikan hati yang terang dan juga memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami dimanapun berada pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, biarlah kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi Selasa tanggal 16 Desember 2025. Nats kita diambil dari 1 Samuel 17 ayat 47. Begini dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Sekian pembacaan kita. Tema kita mengatakan hari ini, mengandalkan Tuhan adalah keselamatan. Mengandalkan Tuhan adalah keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, David adalah seorang penggembala domba yang tidak punya pengalaman dalam hal berperang. Di samping itu, belum pernah berhadapan dengan keramaian karena berada di suatu desa kecil. Tetapi dia harus berhadapan dan bahkan menjadi pemeran utama dalam berperang menghadapi Goliat yang tinggi besar, mahir dalam peperangan dan dijagokan dan diandalkan di kalangan masyarakat. Hanya satu yang menjadi andalan, hanya satu yang menjadi andalannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dikala dia dibenahi dengan alat-alat, dan jika dia dibenahi dengan alat-alat perang, ternyata peralatan tersebut menjadi penghambat baginya. Semuanya peralatan tersebut ditanggalkan. Yang dipakainya hanya kuasa Tuhan. Dengan satu hal kecil, yaitu panah dan batu kecil, mengandalkan nama Tuhan, dia dapat mengalahkan pemilik senjata berperang. Lawan ditaklukkan, tumbang dan mati. Semuanya yang mengandalkan Tuhan bersukacita dan bersorak-sorak, tetapi yang mengandalkan alat berperang, ketakutan dan melarikan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita lihat dari sana? Apa yang dapat kita lihat dari cara David ini? Genaplah firman Tuhan yang berkata, yang dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Nah, di sini dapat kita lihat dan saksikan, ternyata mengandalkan nama Tuhan, musuh dapat ditaklukkan. Mengandalkan Tuhan adalah kemenangan. Mengandalkan Tuhan adalah kelepasan. Tidak ada yang dapat menaklukkan kekuatan Tuhan. Sebaliknya, kekuatan Tuhan menaklukkan segala kekuasaan atau segala kuasa yang lain. Karena itu genaplah yang disaksikan oleh pemazmur. Yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengandalkan Tuhan. Di sanalah kekuatan kita. Karena tema kita yang kita renungkan hari ini mengatakan, mengandalkan Tuhan adalah kemenangan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan firman-Mu buat kami pada saat ini. Mengingatkan kami di setiap langkah, di setiap pergumulan, di setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mengandalkan Engkau. Apalagi Tuhan di saat kami dalam peperangan, berperang dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami hadapi, biarlah tetap kami mengandalkan Engkau. Seperti Nats ini, dia bukan mengandalkan peralatan yang canggih, tetapi mengandalkan alat yang kecil. Menurut kepercayaan kami, apapun yang kami pakai, kalau mengandalkan Engkau di setiap pergumulan kami pasti akan bisa menang. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, ajarilah kami, dan bimbinglah kami di setiap langkah kami. Jauhkan dari kami Tuhan segala maksud si jahat. Kami tak lupa Tuhan membawakan para anggota jemaat-Mu khususnya yang sedang sakit pada saat ini. Di rumah mereka, di rumah sakit, apapun yang mereka lakukan pengobatannya, supaya Tuhan memberkati, supaya Tuhan selalu menguatkan hati yang sakit dan memberikan kekuatan yang daripada-Mu. Berikan Tuhan pengharapan kepada mereka supaya mereka berharap akan Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Dan juga saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang mau melanjutkan aktivitas pekerjaan mereka dimanapun mereka, biarlah Tuhan tetap selalu beserta kami. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.